Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat? Pak kita yang saya hormati, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, kawan hadir, dan khususnya kepada para pemuda yang siap menyambut kebangkitan Islam abad ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dunia sekarang ini sedang melihat geliat kebangkitan Islam dari Asia Tenggara, khususnya pusatnya dari Indonesia, diharapkan bangkit. Dan kita mudah-mudahan menjadi saksi sejarah atas ini semua. Walau pada awalnya saya sempat tidak percaya ketika para pakar, para ulama dunia berkata demikian, tetapi energi Al-Maidah 51 yang Allah tentukan di Indonesia, bahkan Al-Maidah 51 yang Allah pilihkan sebagai muntalak, sebagai start untuk bangkitnya Islam abad modern ini, saya kemudian menyadari bahwa ketika saya mengatakan apa benar Indonesia akan menjadi pusat bangkitnya Islam dunia, kalau melihat diri sendiri dan hanya mengandalkan ikhtiar sendiri, sepertinya tidak mungkin. Apalagi setelah diterpa oleh krisis moneter, kemudian seperti ambruk, dan hari ini kita bisa menyaksikan bahwa apa iya Islam bakal bangkit dari Indonesia untuk dunia? Karena indikator-indikator peradaban itu tidak tegak di Indonesia. Mulai dari politik umat Islam terpinggirkan, ekonomi apalagi, dari sisi penegakan hukum terhadap pribumi dan Islam ini juga termarginalkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga tidak menguasai. Pada awalnya memang saya melihat ini hanya euforia orang-orang yang tidak tahu Indonesia. Tapi hari ini secara rasional saya melihat, dan insya Allah saya yakin bahwa kebangkitan Islam dunia akan dimulai dari Indonesia dan Anda akan menjadi saksi sejarah. Tapi beda dengan orang Muhammadiyah, khususnya pemudanya, lebih khusus lagi Kokam, Anda bukanlah saksi sejarah, tapi Anda adalah pelaku sejarahnya hari ini. Tahun 65 situasi di mana Kokam dilahirkan sebelumnya, maka sekarang adalah udaranya Kokam lagi. Ketika komunisme yang berbalut kapitalisme dan berselubung sosialisme sekarang ini sudah mulai bangkit lagi, saya kira ini giliran anak-anak Muhammadiyah, pemuda-pemuda Muhammadiyah untuk bangkit
dan mengibarkan bendera peradaban Islam Indonesia untuk dunia. Hal ini tidak terhindarkan. Apakah Anda menjadi pelaku sejarah, wahai anak muda, atau Anda sudah tua sebelum waktunya? Apakah Anda menjadi bagian dari kebangkitan dan sebagai pilar pentingnya, ataukah justru kalian tergilas oleh roda kebangkitan ini? Perhatikan, tokoh-tokoh yang dianggap kokoh, pemimpin-pemimpin yang dianggap hebat, ketika mencoba berhadapan dengan air bah umat yang ingin bangkit dengan energi Al-Maidah 51, mereka akan menjadi fosil-fosil pemimpin yang tidak lagi dituruti oleh umatnya. Mereka akan menjadi bangkai-bangkai sejarah. Konon ada yang melarang anak-anak kokam ke Jakarta. Apa bisa dilarang? Barusan gembongnya berdiri di sini. Tapi karena bukan energinya Pak Gita sebetulnya yang membangkitkan itu, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak seorang pun, tak satu lembaga pun, tak satu ormas pun yang bisa menghadirkan jutaan manusia untuk sholat Jumat terbesar sepanjang adanya dunia ini. Jangan ragu, takbir. Dan memang ini sholat Jumat terbesar sepanjang sejarah dunia. Melihat gambarnya saja, naga-naga merah ketakutan karena gambar naga putih yang kepalanya di Monas, kakinya sampai belum kebit ekornya. Ya, itu betul-betul turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahu wallahu ya'lamu. Konon salah satu dari anggota Kutu 9 bilang begini, kebetulan dia salah satu dia pemilik salah satu sebuah bisnis sari roti, dan dia menguasai bisnis hulu di Indonesia ini, bahkan mungkin tanahnya terluas di bidang properti di Indonesia. Bertanya, ini sampai kapan ini suasana seperti ini? Kalau begini terus suasananya bisa hancur di bisnis kami. Padahal kemarin anak-anak muda Jogja datang ke Jakarta mau bakar-bakaran. Bahkan ada yang bertanya begini, ini sudah nih Ustaz, hanya begini saja. Maksud lo? Untung dia kayak cuma lempar jumroh. Padahal tanggal 10 Zulhijjah hari Nahar itu bukan cuma melempar jumroh, ular dan muskot, nggak ada malah. Langsung setan yang paling besar dilempar pada hari itu. Tapi untuk umat belum tahu yang itu. Jangan dikasih tahu. Seandainya umat tahu yang berikutnya, bahwa hari itu adalah juga hari Zabah, ya benar. Hari penyembelihan dan udhiyah. Untung umat tidak tahu. Nggak boleh dikasih tahu. Dan tidak boleh pulang sebelum Jumrah Aqabah dan Zabah, karena baru tahallul pertama. Ada saat panggilannya nanti. Saya akan bilang kepada pemuda Jogja, jangan pulang karena revolusi belum selesai. Kembali lagi. Jadi
tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi naga putih itu membuat naga 9 menjadi kutu 9. Bayangkan, kaki kanannya dari Monas sampai Cempaka Putih, kaki kirinya yang depan sampai Tanah Abang. Badannya kekar memenuhi seluruh jalan Tamrin Sudirman, dan kaki-kakinya di seluruh ruas Tamrin dan Sudirman. Dunia kemudian terpukau dan kaget. Dan inilah gerakan ideologi Islam pertama terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan heroisme hari ini 2016 ini mengalahkan heroisme pra-kemerdekaan. Atau mungkin masih perlu diuji lagi. Tetapi energi 411 dan 212 betul-betul energi yang telah teruji. Ketika ditekan dari atas sampai bawah, bahkan dilarang menyewakan bus untuk orang yang hendak pergi ke Jakarta. Kata orang Solo, kalau sampai tidak boleh menyewa bus, kami akan pergi naik motor. Kata orang Surabaya, kalau uang muka bus kami dikembalikan, tak bakar semua bus kalian. Lebih heboh lagi Ciamis. Energi 1965 mengingatkan Ciamis kepada energi Siliwangi dari Tanah Pasundan yang berjalan kaki dari Surabaya sampai ke Bandung, dan kemudian dilanjutkan dari Ciamis sampai ke Jakarta. Dan insya Allah komunisme akan kita tumpas habis. Ini adalah situasi di mana yang pernah kita alami di 411 dan 212. Tadi di Solo saya sampaikan, dan saya kira saya ingin ulangi agar umat paham apa yang sesungguhnya sedang terjadi di Indonesia ini dari sudut pandang Al-Maidah 51 atau dari sudut pandang Quran. Ada 3 hal. Pertama, Allah sedang menurunkan izzahnya kepada Islam Indonesia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk lebih cinta kepada sesama mukmin dan berani tegas terhadap kafir. Ayatnya yang mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna 'indahumul 'izzah. Orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekatnya, sebagai penolongnya, sebagai pelindungnya, apalagi sebagai pemimpinnya. Apakah mereka hendak mencari kehormatan, mencari kemuliaan, mencari kekuatan dari si kafirnya itu? Fa innal 'izzata lillahi jami'an. Saat ini umat Islam sadar betul bahwa kehormatan, harga diri dan kemuliaan adalah hanya milik Allah. Walillahil 'izzatu walirrasulihi walilmu'minin. Umat Islam sekarang sedang difahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kehormatanmu akan kembali, kejayaanmu akan kembali kau dapatkan, bahkan kekuatanmu akan kembali dan tak akan terkalahkan selama kau bersama Allah, bersama Rasulnya, dan setia hanya bersama dengan orang-orang beriman. Man kana yuridul 'izzah falillahil 'izzatu jami'an. Barang siapa yang ingin menemukan kembali harga dirinya, barang siapa yang hendak mendapatkan kembali kehormatannya, ingin merebut kembali kemuliaan merah putihnya, dan ingin tegakkan kembali kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia yang saat ini sedang lumpuh kedaulatannya, maka percayalah, hanya dengan kembali kepada Allah,
insya umat Islam akan tegak di Indonesia ini, bahkan di muka bumi untuk Islam seluruh dunia. Ada yang coba-coba ngetes, larang-larang orang pergi ke Jakarta. Mulai dari tokohnya yang pura-pura persuasif, sampai kepada ya nggak usah sebut aparat, presidennya di Makobrimob, pasukan Polri kata jangan demo. Emang ada yang demo, unjuk rasa di depan marinir, jangan demo. Artinya apa itu? Kalau melarang nggak perlu background militer. Usai mengatakan saya panglima tertinggi dan usai digotong-gotong Kopassus, lalu bilang jangan demo. Itu artinya apa? Teror. Silakan tafsirkan sendiri. Malah ujuk-ujuk datang sendiri ke Monas. Allahu Akbar gitu kan. Malah Allahu Akbar juga. Kemarin waktu didatengin ke istana nggak ada. Giliran nggak diundang. Maunya apa sih? Oh, Anda nggak paham. Itu yang namanya manuver politik tingkat tinggi. Gagal paham. Gak ada. Itu bukan demo. Itu cuma majelis zikir dan doa, gitu ya. Rasanya udah berhasil membelokkan. Cie berhasil nih. Penguasa mana yang paling hina kalau masyarakatnya sudah tidak mau lagi mengetuk pintu istananya? Penguasa mana yang lebih hina kalau rakyatnya tidak mau lagi curhat kepada dia? Dan penguasa yang seperti apa bahayanya? Penguasa seperti apa yang terancam bahayanya? Kalau rakyatnya sudah meminta kepada yang maha penguasa untuk menaklukkan semua yang berkuasa di bumi dan bahkan semua yang dikuasainya. Apa yang lebih berbahaya? Kalau umat sudah meminta kepada Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Apa yang lebih berbahaya dari itu? Kalau rakyat, kalau umat sudah tidak mau lagi bercerita kepada penguasanya karena waktu didatangin dicuekin, karena waktu diketuk pintu istananya dia entah kemana. Tapi yang lebih parah adalah mengatakan ini cuma majelis zikir dan doa. Dia pikir majelis zikir dan doa itu event, seperti kaum munafikin yang selama ini pura-pura zikir, pura-pura doa di hadapan publik untuk menipu umat. Tidak. Inilah jiwa-jiwa yang sebetulnya marah tetapi memilih untuk sabar, dan insya Allah mereka akan menang dengan bersabar. Saudara-saudara, mari kita menatap ke depan. Apa yang akan membuat Indonesia kembali berdaulat?
Karena sekarang hukum lumpuh. Lumpuh. Apa gerangan yang membuat hukum di kita ini lumpuh? Memang ada hukum yang berusaha untuk ditegakkan, tapi bukan hukum yang berkeadilan. Seakan-akan mereka sedang melakukan proses keadilan, tapi bukan keadilan di atas dasar hukum. Ini mengerikan saat ini. Apalagi sudah berani mengatakan bahwa fatwa MUI tidak mengikat dan bukan bagian daripada hukum positif. Ini berarti meminjam istilah Pak Yusril, keamanan di Republik ini sudah menafikan the living law, hukum yang hidup di dalam pikiran, hukum yang berjalan di dalam kesadaran, ideologi bangsa ini, yang bahkan Soekarno pun tidak bisa mengelak ketika ingin menyusun dasar negara, ingin menyusun Pancasila, harus mengambil dari budaya yang asli, tidak mengambil dari luar, menyerap apa yang sesungguhnya intisari ideologi budaya bangsa Indonesia, sehingga diletakkanlah ketuhanan yang maha. Fatwa adalah salah satu produk hukum agama yang dituangkan dalam bentuk fatwa. Karena adanya ketidakjelasan publik untuk mengambil keputusan, maka ulama harus mengambil alih, dan itu domain Majelis Ulama Indonesia. Tapi saya katakan, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Saudara-saudara, apa yang harus kita persiapkan ke depan? Saya perlihatkan dulu 3 hal yang Allah turunkan kepada bangsa Indonesia. Yang pertama, Allah sudah berikan izzahnya. Ini adalah modal sosial yang sangat mahal. Yang kedua, Allah sudah berikan kembali kekuatan umat Islam hari ini. Apa itu? Dipersaudarakannya umat Islam dan menuju persatuan Indonesia, insya Allah. Dan yang ketiga, Allah bahkan memberikan momentumnya kepada umat Islam untuk bangkit dari energi subuh. Maka 12-12 setelah 212 menjadi fenomena baru di Indonesia saat ini. Saya ingin jelaskan sedikit modal sosial ini. Jangan sampai Anda terkecoh dengan cara-cara berpikir orang yang gagal paham. Ingat yang gagal paham dulu, untuk menghalang 411 datang ke Pak Prabowo. Gagal paham itu. Anda ini menang tipis, tak ada sehelai benang pun hubungan kami dengan Pak Prabowo dalam gerakan. Anda juga begitu kan? Ya. Apakah Anda datang ke Jakarta kemarin karena Anda bagian dari Gerindra? Apakah orang-orang Ciamis mau jalan kaki kalau untuk pilkada DKI? Hari gini masih gagal paham. Kalau kekuatan ini cuma buat nangkep Ahok doang, terlalu kecil. Ini sudah telat. Sudah telat. Ditangkapnya Ahok udah nggak, bukan solusi lagi saat ini. Udah telat ini semua. Saudara-saudara, yang gagal paham itu diantaranya adalah menuduh SBY, katanya uangnya dari SBY. Gagal paham. Ya, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Situasi ini memang ada hijabnya. Hijab itu adalah karena energi Al-Maidah, Quran yang kamu baca. Fa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati
hijaban mastura. Kalau kamu baca Quran, dan saya kira masih baca Quran kan? Benar. Sejak Ramadan sampai hari ini, siapa yang belum pegang Quran lagi? Itu bangkai-bangkai berjalan, Zombie. penduduk kuburan yang berkeliaran, orang-orang berjalan di tengah kegelapan tanpa cahaya. Baca Quran lagi ya. Terus. Anda nggak bisa menjadi bagian gerakan suci ini kalau nggak baca Quran. Dan energi ini sesungguhnya bukan perkara politik. 4 kali penistaan terhadap Al-Ma'idah, dan justru yang Allah pilihkan adalah Al-Ma'idah 51, dan yang Al-Ma'idah 51 yang ditentukan adalah di tempat yang mereka kira tidak ada yang mendengar, di Pulau Panggang, Kepulauan Panggang, di Pulau Pramuka. Justru itu yang Allah letakkan dentumannya di sini. Allah yang pilihkan. Dalam kaji-kaji politik strategis, Al-Ma'idah diangkat. Tapi kenapa untuk Indonesia Allah pilihkan ayatnya apa? Al-Ma'idah 51. Seakan-akan Allah pilihkan energi politik, kekuatan Islam itu berangkat wahai hambaku dari Al-Ma'idah 51. Karena kalau nggak ada Al-Ma'idah 51, yang terjadi adalah Al-Ma'idah 50 dan Al-Ma'idah 49. Apa itu? Afahukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang ingin mereka tegakkan di Indonesia? Iya, mereka ingin komunis kembali Indonesia. Setelah mereka liberalkan Indonesia, setelah mereka sekulerkan Indonesia, Allah tidak ridho kalau Indonesia dibeginikan, maka diturunkanlah Al-Ma'idah 51. Tapi sebelumnya Allah lahirkan generasi baru. Anda tahu kenapa ini terjadi benturan sangat dahsyat? Analisis Quran saya mengatakan, afahukmal jahiliyati yabghun, ada yang menginginkan tegaknya kembali kejahiliahan di Indonesia. Kejahiliahan yang mana? Mereka maunya sila pertama itu ketuhanan, nggak perlu yang Maha Esa. Mau Tuhan yang kodok, tembok, borokokok atau apa? Pokoknya berketuhanan. Indonesia akan dijahiliahkan karena mereka nggak mau ada sila kedua, kemanusiaan, dihapus itu yang adil dan beradab. Maunya kemanusiaan saja. Sehingga mereka ingin bebaskan lesbian, gay, bisex, transgender, bahkan intersex. Kalau ada perempuan ingin punya suami kuda, kasih surat nikah. Manusia terlahir bebas untuk memilih kelaminnya sendiri. Sehingga orang-orang sekarang itu banyak yang bingung, saya ini sebetulnya laki atau perempuan sih? Karena dia tidak mau ada otoritas di luar dirinya yang mengatur-atur kelaminnya sendiri. Ini kacau. Dan yang ketiga, mereka tidak menginginkan adanya persatuan Indonesia, persatuan titik. Apakah menjadi ultra Tiongkok dan separuhnya menjadi bagian negara kapitalis? Kalau sila keempat udah gak ada di Indonesia, apalagi sila kelima. Apakah Indonesia merupakan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan? Apakah ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Terlalu terang untuk Anda katakan tidak. Ini yang terjadi. Mereka hendak jahiliahkan Indonesia saat ini, dikembalikan keluar dari ideologi dasarnya. Tapi ada kaum baru, dan ini penyebabnya kenapa terjadi benturan ideologi saat ini. Ada yang shock secara culture hari ini, karena ada kaum baru yang berkata, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ada yang mengatakan
tidak ada hukum yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hebat kecuali hukum Allah. Saya ingin bertanya kepada Anda, mana yang lebih tinggi, ayat suci atau ayat konstitusi? Mana yang akan lebih Anda taati, ayat suci atau ayat konstitusi? Untuk yang mana Anda berani mati, ayat suci atau ayat konstitusi? Ayat suci. Takbir. Allah. Bentar lagi saya bayar. Mana lebih tinggi, ayat suci atau ayat konstitusi? Ayat suci. Pegang ini baik-baik. Apapun pangkat kamu, kalau di dalam kepalamu lebih memilih ayat konstitusi, maka sebetulnya untuk konteks kekinian kamu sudah musyrik, bahkan kamu sudah kufur dan mendekati kafir. Contoh, kalau ayatnya konstitusi, takut sama naga 9. Naga itu makhluk ada atau legenda saja? Ada atau tidak? Tidak. Jadi orang yang takut pada makhluk yang sebetulnya enggak ada, menurut ilmu Muhammadiyah apa namanya? TBC. Orang-orang sekarang banyak terjangkit lagi penyakit TBC. Kecuali pemuda Muhammadiyah hari ini. Kecuali kepala-kepala di bawah baret merah kokam itu. Ini yang insya Allah sudah kosong dari tahayul dan khurafat. Apa kata anak kokam? Ketika dikatakan, udahlah, kamu tahu kan, naga 9 itu sudah mengijol penguasa sejak pangkatnya paling rendah sampai paling atas, sehingga tunduk pada mereka semua. Betul nggak? Sehingga kalau kita pikir-pikir, sebetulnya apa sih yang membuat Ahok susah sekali ditangkap? Iya. Apa yang membuat kira-kira? Siapa yang melindungi Ahok? Siapa yang melindungi Ahok? Kenapa susah ditangkap? Hah? Takut. Siapa? Udah berani ngomong. Yang main minta 4. Siapa yang melindungi Ahok? Siket. Ya, abangnya. Abangnya takut sama siapa? Mboknya. Mboknya. Mboknya takut sama siapa? Hah? Saya kira nggak usah saya ajarkan kan? Sudah tahu semua? Saya kira tarbiyah anak muda, tarbiyah anak-anak kokam ini perlu diperkuat lagi tauhid yang bersifat aplikatif, agar lahir kokam-kokam baru dengan semangat 65-nya itu, agar lahir pemuda Muhammadiyah yang membebaskan Indonesia dari TBC itu. Siap? Ya. Tadi saya bilang apa? Itu kutu 9. Karena mereka bersekutu. Pasukan terkecil di muka bumi adalah pasukan Pasukan terkecil di muka bumi adalah pasukan Pasukan apa itu? Terkecil di dunia. Bayangkan, andai pemuda-pemuda Muhammadiyah hari ini, andai kokam-kokam hari ini seperti Bung Tomo yang bersih akidahnya dari tahayul dan khurafat, pada perang dunia kedua, pasukan sekutu terkuat adalah nikah. Di bawah kepemimpinan siapa? Inggris. Seandainya di zaman Surabaya itu pemimpin negaranya sekualitas pemimpin yang sekarang, kira-kira Surabaya diserahkan ke Inggris atau tidak? Hah?
Mungkin uangnya sudah sama dengan desain Inggris kali ya. Ya, logo BI-nya ganti pakai logo Inggris kali ya. Itu karena kemusyrikan ini hendak menjahili akan Indonesia. Anak muda, kata Rasulullah SAW, jin itu kalau kami takut, maka anatomi fisik biologisnya akan besar. Semakin kamu takut, dia akan semakin kamu tambah takut, dia akan semakin. Dan kamu lihat jin itu tiba-tiba sebesar gunung Uhud. Tapi kalau kamu berani, maka anatomi fisik biologis jin itu tiba-tiba. Terus kalau kamu tambah berani, dia apa? Kamu semakin berani, semakin lama-lama tapi kita katakan kepada Inggris, satu orang bernama Bung dengan tauhidnya berteriak. Padahal pasukan itu adalah terkuat di perang dunia kedua. Tapi bagi yang tauhidnya kuat, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Kalau orang itu bertauhid dan tauhid yang aplikatif, bukan tauhid yang bid'ahin orang terus. Kalau orang itu bertauhid, apakah tentara-tentaramu yang kau anggap hebat-hebat itu sekonyong-konyong bisa memenangkan kamu tanpa izin Ar-Rahman? Gila lo ya. Kafir itu mana sinting? Inil kafirun illa fi gagal paham, gagal nalar, gagal analisa. Kita katakan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka, dan kita punya cuma satu kata, merdeka atau mati. Yang disuruh oleh Bung Tomo bukan yang kaya raya, bukan yang menjabat, bukan yang bintangnya bintang 7, bintang 16, dan bintang 10. Apapun bintang dan pangkatnya, pangkat kokak kau tauhidnya lemah, tenaga saya makanya pulang. Tetapi kalau tarbiyah anak-anak muda-pemuda Muhammadiyah, kalau ini saya juga meragukan di SMP Muhammadiyah, saya pernah cek sekolah. La haula wala quwwata illa billah, rusak akidah. Saya tarik dulu anak saya sebentar. Kalau saya pengurus majelis tajwid, kok bisa mengatakan Siddhartha Gautama adalah nabi dalam buku pelajaran anak saya itu, dan tafsir surat Al-Kafirun dalam pelajaran agama anak saya di Muhammadiyah? Kok itu jadi ayat toleransi? Gimana cerita? Tekanan, walaupun pantas liberal masuk ke Muhammadiyah, pantas pluralisme kemudian menguasai cara berpikir anak muda. Karena saya masih dapati petinggi Muhammadiyah pun jadi ahokers sejati. Ada nggak? Jujur. Hah? Ngomongin nanti kalau dipecat dari Muhammadiyah. Emang gue pikirin. Rakyat jelata yang dipanggil, tukang-tukang becak yang makanannya halal, itu dipanggil. Karena Bung Tomo yakin itu bukan pasukan terkuat. Kalau kamu faham surah An-Nur, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Enggak akan mungkin kamu bisa menang tanpa izin Ar-Rahman. Itu yang membuat Bung Tomo berani. Karenanya bagi Bung Tomo, pasukan terkecil
karena mereka pasukan sekutu. Itu kalau orang bertauhid itu. Dan saya kira begitulah keberanian anak-anak Muhammadiyah dan Kokam, insyaallah. Tapi jadi perlu banyak latihan lagi dan anggotanya mesti bertambah sekarang. Minimal 12.000. Siap? Siap. Kalau 12.000 baru siap jadi komandan dulu. Siap? Siap. Tapi nggak apa-apa. Kita akan terus berjalan bersama dan insya Allah saya siap bersama Kokam. Dan tentu pemuda Muhammadiyah. Karena pada mereka saya banyak berharap. Kepada mereka saya banyak berharap untuk bangkitnya Islam baru di Indonesia ini. Tapi sekarang iman kita itu tipisnya setipis uang kertas. Kiblatnya tergantung kemana uangnya. Baru pesantren dapat 1 miliar langsung cium tangan. Baru dapat 2 miliar mau jadi penasehat yayasan pesantren. Saya nggak tahu siapa namanya. Untung dari Muhammadiyah nggak ada. Dari NU juga nggak ada. Jangan. Walaupun berhala masa kini adalah uang, mereka bingung. Ini di belakang GNPM pasti ada yang mendanai, gitu kan? Nggak mungkin gerakan besar se-Indonesia ini kalau tidak ada yang biayai. Saya bilang, ya iyalah. Nggak mungkin kalau nggak ada yang biayai. Tuh kan. Mereka dapat 10 miliar, kecil banget. Apalagi yang menggerakkan se-Indonesia seperti ini perlu cukup dengan 10 miliar? Nggak cukup. Bahkan mereka hendak menggagalkan pas satu-satu konon menggelontorkan 2 triliun untuk penggembosan agar 212 tidak terjadi. Itu bukan dana kecil. Untuk mengawal kalian ke Jakarta itu dana juga puluhan miliar. Itu bisa digambarkan gini. Kan ada demo tandingan kan? Setelah 4/11, 19/11. Hari apa itu? Hari jamban sedunia. Orang kalau fasik keputusannya salah terus. Dia bikin lagi setelah 212 dia bikin 412. Orang kalau munafik pilihannya salah terus. 412 itu hari apa? Hari kaos kaki sedunia. Itulah kelas mereka. Bukan cuma satu ternyata, hari hewan liar sedunia. Sehingga yang bikin stiker itu kayaknya benar itu. Kita kencing sembarangan. Kita buang sampah sembarangan. Kita kesurupan. Tapi ada yang menarik. Di situ saya melihat ketika tauhid berpadu dengan keikhlasan berjuang. Tauhid kenapa? Keikhlasan. Kokam ditugaskan ke Jakarta. Gak mau berangkat kalau nggak diongkosin. Ada nggak kayak begitu? Hah? Jadi ongkosnya apa kembali yang dipakai? Sundu kurang, jujur pulang. Yang nunduk kita dapat 500.000 itu ternyata dia juga yang bermain. Saya kira saya nggak perlu bongkar, tapi dia menang. Perpaduan antara keikhlasan dengan tauhid yang mendasarinya dalam perjuangan ada yang menarik. Kan bar es krim mengajak PPATK. Bar es krim. Biar gampang ingatnya maksud saya. Menggandeng PPATK untuk mengaudit uang GPF.
Ya kita senang lah. Dapat menghitung. Saya kasih tahu nilainya cuma 3,1 miliar. Itu anggaran yang kita dapat dari seluruh Indonesia. Ini orang se-Indonesia ini nyumbang totalnya 3,1 miliar. Menunggu di audit, kita mintalah Bang BRI Syariah tolong diberi audit itu buku Bang. Udah lepas jam kantor, belum selesai itu berkali. Udah di atas 5.000 masih bisa mendekati 7.000 lembar. Akhirnya pegawainya bilang, Pak ambil sop kopinya aja deh. Ya gimana gak banyak lembarannya? Setorannya 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. Tapi keikhlasan itu loh yang saya lihat. Di situ saya melihat keberkahan uang itu. Yang kita pakai itu belum 1 miliar, goncang Indonesia ya. Sementara 412 usai acara berantem pengurusnya. Karena uang yang diberi dengan jumlah massa tidak berimbang. Dan ini memang luar biasa aja. Sehingga uang umat itu kemarin saya bawa lagi cash 500 juta ke Aceh untuk pendangkalan akidah kita lawan, untuk pemurtadan kita lawan, untuk penyesatan akidah juga kita lawan. Uang itu kemudian kita sebar lagi dari umat kembali ke umat lagi di Aceh. Karena kalau kita lihat kenapa hukum ini lumpuh, gara-gara fulus. Karena iman setipis kuat. Jihad fi sabilillah. Pemuda-pemuda Muhammadiyah kali ini harus siap menjadi generasi Al-Maidah 54. Biarkan mereka-mereka yang kemudian menjadi ahokers. Apapun gelarnya, mau kiai, mau profesor, mau ulama, mau apa saja. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Wahai orang-orang beriman, walaupun berjejer gelar akademikmu, kamu dosen dan pembimbing guru besar sekalipun, lalu kamu memilih murtad dari agamamu karena kamu lebih memilih kafirmu untuk kau pilih, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Akan lahir generasi baru di dalam tubuh Muhammadiyah. Generasi itu adalah kaum baru yang Allah cintai mereka. Dan mereka pun akhirnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi Muhammadiyah baru itu memang sedikit ilmunya. Orang biasa-biasa saja, gak punya banyak duit. Tapi Allah yang pilih mereka. Sebagaimana Allah pilihkan rakyat jelata di masa Bung Tomo. Lala Surabaya, lakana Indonesia tahta ridwannya. Kalau bukan karena keberanian orang Surabaya, mungkin pasca 10 November Indonesia sudah menjadi jajahan Inggris lagi saat itu. Akan lahir kaum baru yang Allah mencintai mereka. Ingat, Allah dulu mencintai mereka. Awalnya karena mereka bukan siapa-siapa, tapi karena Allah pilih mereka. Setelah itu Allah ucapkan di hati mereka punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaum baru itu adalah kalian, insya Allah. Tapi Allah. Sekarang kalau ingin terpilih, penuhi hatimu. Ini energi yang saya berikan. Anda akan menjadi orang paling beruntung, paling bahagia kalau di dalam hatimu ada rasa harap untuk senantiasa mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamulah orang yang paling beruntung. Bukan uang, bukan jabatan. Mungkin pengennya saya ke Jenderal Sudirman kali dulu ya.
Sang jenderal besar itu di masa itu enggak mejeng pakai bintang-bintang di pundaknya. Apakah Anda pernah tahu bintang berapa Jenderal Sudirman yang guru Muhammadiyah Bronsitis alias bengek kayak gue itu? Jiwanya yang senantiasa dipenuhi, disesaki oleh jiwa keberuntungan adalah karena di dalam hatinya penuh rasa harap untuk diampunkan dosa-dosanya setiap hari. Ini modal penting bagi kau kamu, bagi pemuda Muhammadiyah. Walaupun badanmu kekar seperti kakak Arai, gitu kekarnya, tapi di dalam jiwamu kosong. Kamu bukan siapa-siapa. Penuhi hatimu dengan rasa harap untuk mendapatkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang ada di dalam hatimu, kamu akan mendapatkan substansi dari doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika hati tanpa rasa harap pada maghfirah-Mu, jika hati kosong daripada harap terhadap rahmat-Mu, sungguh kami adalah orang-orang yang merugi. Anda akan menjadi orang beruntung dan terpilih menjadi kaum yang baru jika di dalam hatimu kau penuhi dengan harapan untuk mendapatkan ampunannya, harapan untuk mendapatkan rahmatnya. Apalagi kalau Anda tambah Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba kitabika wa hubba rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, hujamkan di dalam hatiku rasa cinta kepadamu, hujamkan di dalam hatiku rasa cinta kepada kitabmu, rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, mencintai perbuatan yang bisa mendatangkan cintamu. Kamu akan menjadi kaum baru yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi puncaknya, kalau di dalam hatimu kamu isi dengan yang paling tinggi harapan itu. Harapan yang paling tinggi itu adalah Allahumma inna nas'aluka ridha. Sampai cinta itu, maka kamulah orang yang paling beruntung dan paling berbahagia dan insya Allah paling kuat. Jenderal Sudirman, sang jenderal besar, ditanduk karena tidak kuat fisiknya, bronsitis, tapi jiwanya besar. Sehingga Panglima TNI bangga banget dengan jenderal. Bedanya Panglima TNI pakai pangkat, Jenderal Sudirman nggak perlu pangkat lagi. Anda tahu apa jimatnya Jenderal Sudirman? Satu, nggak lepas wudhu. Kenapa? Supaya sholat tepat waktu. Dan yang ketiga, hidupnya bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Itu bedanya leader seperti Sudirman dengan dealer seperti hari ini. Leader adalah orang yang mengerti aspirasi rakyatnya dan berusaha merealisasikan apa yang menjadi harapan rakyatnya. Sementara dealer bawa ideologi Tiongkok ke Indonesia. Sementara dealer membawa ideologi kapitalis ke Indonesia. Ini bedanya leader. Leader itu berani berkata, Cina, bawa pulang uang kamu, karena uang kami lebih banyak daripada uang kamu. Tapi dealer, apa bedanya dealer sama leader di sini? Dealer selalu minta-minta modal dari luar. Tapi hari ini revolusi berjalan. Kemarin sudah kami buat forum group discussion, dan insya Allah kemarin yang berjalan menggerilya sendiri-sendiri sudah kita satukan. Ya, insya Allah saya tidak rekan-rekannya akan punya nasib yang sama nanti. Karena kemandirian ekonomi umat sesuai pasal 33 akan kita gerakkan lagi insya Allah. Dan umat
Islam harus memegang lagi kendali ekonominya dengan ekonomi kerahyatannya berdasarkan Undang-Undang Dasar di pasal 33-nya. Siap? Kembali ke pasal 33 asli, siap? Sebagai tokoh guru ekonomi Indonesia, Indonesia harus menjadi tuan bagi rumahnya, tuan rumah bagi Indonesia ini, bagi dirinya sendiri. Siap? Insya Allah. Perlahan-lahan. Jangan coba main-main. Saudara-saudara, hari ini apa yang harus kita persiapkan? Pesan saya kepada seluruh pemuda Muhammadiyah dan seluruh masyarakat yang ada, perlebar pintu persaudaraan seluas-luas. Karena Allah sudah berikan rasa bersaudara itu. Persempit ruang perbedaan itu. Perbanyak kawan, persempit kawan. Siap? Siap. Sebab itu kekuatan kita sesungguhnya. Ini kalau kita terpecah belah, nanti satu-satu dicomotin, satu-satu diculik tengah malam gaya PKI. Ya, Kokam harus siap siaga 24 jam. Siap? Siap. Jaga para ulama, jaga para kiai, jaga para asatidz, setia kepada pemimpin-pemimpinmu. Karena Indonesia ini akan kuat Islamnya, saya punya teori segitiga. Umat Islam akan senantiasa bersatu dan kuat persaudaraannya kalau satu. Umat Islam mau mengikatkan diri pada fatwa ulama. Siap? Fatwa ulama mengikat atau tidak? Ya. Kalau ada yang mengatakan fatwa ulama bukan hukum positif, Anda mau terima atau tidak? Ya. Kalau ada yang mengatakan fatwa ulama tidak mengikat, Anda setuju? Ya. Ya, struktur hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Di bawah Quran dan As-Sunnah itu ada ijtihad, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada masalih mursalah, ada sadul dzara'i. Umat gak mungkin bisa langsung ke hadis, kekurangan ilmu adat. Umat gak mungkin langsung kembali ke Quran, kekurangan ilmu adat. No, yang terjadi kayak kemarin, karena gak ngerti ilmu muhkam wal mutasyabih, akhirnya ngomongnya begini, cuma Allah yang tahu isi Al-Quran itu. Sebagaimana cuma Ahok yang tahu apa yang dimaksudkan dalam pembicaraan. Ini kalau bahasa kerennya keterbelakangan intelektual. Kalau bahasa Jakartanya goblok. Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, hunna ummul kitab, dan ada ayat wa ukhra mutasyabihat. Dan cara memahami mutasyabihat juga ada dua langkah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Satu, udah imani saja. Yang kedua, mengimani ayat mutasyabihat adalah kullun min 'indi rabbina. Nekat-nekat ini hermeneutika. Apa pula hermeneutika? Tadaburnya belum selesai langsung masuk ke hermeneutika, pusing. Kembali. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mempererat persaudaraan kita ini. Jangan mau dipecah belah lagi. Dan pertama yang harus kita ikuti adalah ikuti dulu fatwa ulama, karena mulai dari ijtihad sampai satu dzara'i ini domain ulama. Kalau umat nggak mau terikat pada fatwa ulama, lalu terikat pada siapa? Sebetulnya di situ umat dicabik-cabik, dipecah belah. Kalau umat sudah tidak mau lagi terikat pada fatwa, makanya kita melakukan yang namanya fatwa enforcement. Apa gunanya fatwa-fatwa kalau kemudian fatwa tidak ditegakkan? Saya tanya sama Anda. Kalau saya jadi dosen, lalu saya tugaskan Anda membuat paper. Ya, mau terikat dengan aturan silakan, enggak terikat dengan aturan silakan. Anda pilih mana? Bubar. Jadi harus ada fatwa enforcement. Ini yang kami lakukan. Walaupun resikonya dengan berbagai macam hujatan. Bahkan GNPF ingin dicoret, nggak boleh ada kata MUI lagi. Ya sebetulnya terserah.
Tetapi ini tekad kita. Umat berbahaya kalau nggak berpegang pada fatwa ulama. Apalagi untuk masalah yang sama-sama di Indonesia ini, Bhinneka Tunggal Ika itu tafsirnya udah kacau. Bhinneka Tunggal Ika itu kalau laki-laki sudah berpenampilan perempuan kayak aksi Bhinneka, gila kan? Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia itu baru nampak kalau Muslim dipimpin kafir, sinting kan? Bhinneka Tunggal Ika itu hormati yang tidak puasa di bulan puasa. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah hormati yang memaksa pakai topi Santa pada hari jelang Natal. Gila gak Bhinneka Tunggal Ika sekarang? Hah? Oh gila ya. Siap bangkit? Ya. Anda butuh fatwa ulama? Siap? Ya. Siap sosialisasi fatwa ulama? Ya. Sosialisasi fatwa nomor 56 2016? Ya. Kalau ada topi-topi sinterklas siap sosialisasi? Ya. Kalau dituduh sweeping berani nggak? Siap, maju kok Kang. Saya bukan. Berani sosialisasi ke mall-mall? Berani. Saya tanya dulu, berani nggak? Berarti dituduh sweeping, berani nggak? Hah? Gampang jawabnya. Ini soal otak pinter sama otak rusak. Benar kita. Contoh, KPI akan disomasi oleh sekian puluh LSM pro LGBT karena KPI melarang penampilan banci-bancian di TV. Udah dengar nggak itu kasusnya? Disomasi. Demo KPI. Saya telepon dengan komisioner kan, kita ketemuan yuk, kesini aja Ustaz, kumpul dengan semua komisioner. Apa masalahnya? Kami disomasi Ustaz. Kami harus bagaimana? Gak repot, ini soal cuma otak cerdik. Katakan kepada mereka, memang hajat hidup kamu sebagai warga negara Indonesia dilindungi undang-undang. Hajat hidupmu, tapi gaya hidupmu anjing pun gak suka. Jelas? Jelas? Jelas. Ini Komnas HAM pun gagal paham soal HAM. Sehingga kata Habib Rizik, ini ada anggota Komnas HAM yang membela hak-hak asasi monyet terus. Giliran umat Islam dipaksa pakai topi Santa, tidak ada pelanggaran HAM. Justru fatwa MUI yang dianggap melanggar. Ini hak asasi siapa yang diambil? Monyet. Jadi ini butuh keberanian. Berani sosialisasi? Kalau dituduh sweeping bilang apa? Ilmu aktifnya belum masuk. Bilang, Pak, ini sosialisasi fatwa. Kan tadi nggak pakai marah-marah. Caranya gimana? Begini cara. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mas mau beli apa? Enggak, mau nanya. Mas Muslim atau non Muslim? Oh saya Nasrani. Bagus, terima kasih. Pakai kopi santan. Mbak apa agamanya? Muslim. Kok pakai bando santan? Kan itu nggak boleh sayang. Dan kamu pun langsung dia kan perlu cinta dulu gitu. Kecuali kalau ini gue ajarin cara-cara damai. Yang salah itu sweeping, yang benar itu sosialisasi. Tapi kata kuncinya, mereka itu butuh bantuan kamu copotin topi santannya. Sebab kalau mereka copotin sendiri, potong gaji. Kalau kamu yang copotin, dia kata, iya Pak, tadi ada bapak-bapak galak, saya dicopot. Padahal dia senang. Copotin apa ya? Tolong dia. Itu saya lakukan. Ada gadis cantik sayang, itu kan nggak boleh. Iya Pak, begini. Boleh nggak saya copot? Iya Pak, copot. Terima kasih. Gimana berani? Berani. Yang cakep aja lo berani. Ya, dia butuh dibantu. Contoh, kalau dia non muslim, ya persilahkan. Allah tolong kamu hari ini.
ini kasus Jambi. Ketika lafzul jalalah Allah di depan pohon Natal dan depan gereja, ada telapak kaki yang di tengahnya lafzul jalalah. Kira-kira saya mau dengar nih besok ngomong apa dia kira-kira. Itu Pemda Jambi yang kemudian menutup Hotel Novita, kira-kira melanggar HAM gak ya? Kita tunggu besok ya? Ya. Kita tuh dibikinin isu sama Allah. Wallahi GPR itu gak punya program kerja. Gak punya program kerja. Tugas saya itu cuma lihat medsos saja. Kalau 3 hari viral berarti ini program kerja gue. Itu aja. Gimana hari pertama 212 jumroh. Coba lihat besok masih jumroh. Hari ketiga pakai mimi. Tawaf udah. Wukuf udah. Sisa? Udah. GPR bilang ini wajib jadi program kerja. Besoknya yang viral apa lagi? Metro. Atau belakangan ini kamu yang buat ya. Anjlok ketika di boykot sampai ranking 14 dari 15 TV. Berarti juara 2 kan? Setelah itu apa yang viral? Sari roti. Setelah itu sekarang nih topi Santa agak panjang nih viralnya. Karena dia bela-bela terus Allah yang turunkan itu. Saya mau dengar besok kira-kira. Kalian berani hajar atau enggak? Saya ini kasihan sama umat Islam ini. Kalau dituduh radikal, diam. Dituduh anti NKRI, diam. Habib Rizik dituduh radikal oleh Luhut Panjaitan. Dia balikin. Justru Luhut Panjaitan itu Kristen radikal. Balikin, setuju? Besok tulis itu semua. Berani? Pakai gambarnya. Berani? Sekarang Muslim Cyber Army menaklukkan Jasmine sudah sekutu. Kepanjangan Jasmine itu apa sih? J-nya? Apa J-nya apa? A-nya apa? Oh gitu ya, saya belum tahu. J-nya apa? A-nya apa? S-nya? Sosial. M-nya? V-nya? Jadi penjahat pertama di bidang sosial media yang secara terstruktur jahat dan bertentangan dengan undang-undang kita itu siapa? Betul? 100. Cuma bodohnya selama ini ada diam. Ya, saya baru sering ngerugi. Saya bilang alumni sih pada diam. Ngerugi dituduh alumninya teroris lah, apalagi radikalis. Coba Anda balik dan jawab, datang dan dialogkan. Yang paling merah putih itu muslimin Indonesia. Bedak putih Indonesia kau dapati darah para syuhada masih segar bahwa mereka yang merdekakan Republik Indonesia. Sampai hari ini merah putih sejati adalah umat Islam dan NKRI sudah final bagi umat Islam. Nggak akan menjadi ultra Tiongkok dan tidak akan diserahkan umat Islam menjadi bagian dari negara kapitalis. Betul? Salahnya lu diem selama ini. Jadi siapa yang radikal? Siapa yang radikal? Kristen radikal. Jadi lemah ini mau mati. Daripada saya pancing sih ya. Siapa yang radikal? Siapa yang intoleran sebetulnya? Bodohnya kamu umat Islam enggak mengamalkan Al-Quran. Lakum dinukum toleran kepada yang toleran, haram toleran kepada yang intoleran. Sekarang apa yang dia lakukan? Paksa umat Islam pakai topi Santa. Toleran atau intoleran? Mau toleran pada intoleran? Salah. Ada lagi tokoh-tokoh Islam. Muhammad SAW itu pemaaf. Kan dia gak punya niat. Cie-cie. Itu saya lihat kemarin tuh di TV musim maulid.
akhlak Rasulullah yang lemah lembut dan pemaaf. Ya. Nabi Muhammad kalau untuk urusan dirinya dihina, dicaci, diludahi, dimaafin semuanya. Karena tafsir ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum wa innallaha lama'al, tafsir daripada wa innallaha lama'al muhsinin huwa kata Asy-Sya'bi qala Isa alaihi wassalam, kata Isa alaihi salam, orang muhsin, orang yang berlaku ihsan adalah laisal ihsanu an tuhsina ila man ahsana ilaika, innamal ihsanu an tuhsina ila man asaa ilaika. Yang namanya ihsan itu bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kamu. Ihsan itu adalah membalas kejahatan orang dengan kebaikan kalau urusannya. Tapi kalau urusan Allah, agama Allah, kitabullah, bahkan urusan Nabi dihina, nggak bisa ditawar. Goblok. Bedakan antara harga dirimu yang memang gak punya harga, antara kehinaan dirimu yang memang diciptakan dari yang hina, dengan Allah yang suci, yang maha tinggi, dengan al-Islam alladzi ya'lu wa la yu'la alaih, dengan Al-Quran anzalnahu, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab. Ini gak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau urusannya sudah agama, hidup atau takbir. Udah pintar sekarang. Ngerti? Pintar lu pada. Baru 10 menit belajar agama udah pintar. Tapi yang dokter profesor kok gak paham. Kita disuruh toleran terus. Toleran kepada yang intoleran. Pintar gak ini? Pekok. Apa? Pekok. Nah di sini paham sudah ya. Bedanya harga dirimu yang tidak berharga di hadapan Allah dengan Allah Subhanahu Al-Kisah. Dulu ada pembunuh nabi palsu di Yaman namanya Musa al-Ansir. Ada orang Persia namanya Fairuz ad-Dailami. Karena dulu saya minta minum dulu. Umat lagi. 8 menit. 5 menit saya tutup ya. Ya. Fairuz ad-Dailami dikabarkan oleh Jibril yang datang dalam ru'ya salihah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril menyebutnya Fairuz yang membunuh nabi palsu itu sebagai Abdul Salih. Kalau zaman sekarang ada orang membunuh nabi palsu dibunuh, kata dokter dan profesor apa? Pembunuhnya kira-kira disebut apa? Hah? Anggal. Nggak tahu ilmunya dari mana, saya nggak ngerti. Sehingga ada kisah tentang Fairuz ad-Dailami di masa Umar bin Khattab, Amirul Mukminin saat itu. Antrilah rakyat diantaranya Fairuz ad-Dailami untuk berjumpa dengan Amirul Mukminin. Datanglah orang Quraisy nyalin potong apa? Antrian. Tolak tuh, walam yukti. Istaghantuhu, walam ya'zani. Saya bilang kepada dia mundur, nggak mau mundur. Suruh ke belakang, antri nggak mau. Gue tonjok aja, kok gitu. Ditonjok ke si Quraisy ini berdarah hidungnya. Lalu datang menghadap Umar bin Khattab. Ditanya sama Umar, kenapa itu kamu berdarah? Dipukul. Masih apa? Tuh si Fairuz ad-Dailami panggil di sini. Fairuz diminta untuk berlutut di hadapan Umar. Sudah. Betul kamu pukul dia? Betul. Kenapa? Saya suruh antri dia nggak mau. Memangnya kenapa? Dia giliran saya. Terus? Udah kamu kasih tahu? Udah. Terus? Dia tampol. Oh. Apa kata Umar bin Khattab? Amma ana tanazaltu min haqqi. Kata Umar bin Khattab kepada si Quraisy, aku menarik hakku kepada si Fairuz karena Rasulullah
pernah bilang bahwa dia adalah Abdul Salim karena pernah membunuh Nabi palsu. Terserah kamu mau kisos apa enggak. Dimintalah si Quraisy mau kisos atau tidak terhadap Fairuz. Saya maafkan. Fairuz akhirnya menyerahkan 30.000 dinar pedangnya dan bagalah karena dia orang kaya. Jadi kalau ada pembunuh Nabi palsu oleh Rasulullah disebut Abdul Salim, kalau zaman sekarang dibilang apa? Pertanyaan saya, Anda mau pakai persepsi Rasul atau persepsi HAM hari ini? Berarti sudah kembali Islam kepada udah pintar tuh sekarang. Nah, gue bingung profesor-profesor yang manfaat sampai hari ini. Kok masih dibilang kita ini teroris lah, anarkis lah. Mungkin ngajinya belum komplit. Hah? Duit? Jangan susah. Kalau itu kenyataan. Sedikit. Ya karena biaya institut studinya itu memang dibiayai dari sana. Saya nggak tahu siapa. Kalau nggak dibiayai dari situ mati biayanya kelompok studinya itu. Ya, itu bukan di sini saya ceritakan, ada di situ. Saudara-saudara, inilah energi kita jadi berkuat. Dan terakhir, sholat subuh berjamaah. Siap? Siap. Saya akan datang lagi ke Jogja dan menerima undangan pemuda Muhammadiyah. Kalau saya diundang sholat subuh dan yang akan hadir adalah 20.000 pemuda Muhammadiyah. Berani menerima tantangan saya? Berani? Kapan? Hari ini kita tentukan. Karena yang udah daftar banyak. Kalau cuma 20.000 kata orang Makassar kecil Ustaz. Kita kumpulin pakai rosari. Kata orang Garut itu kecil 20.000 itu. Ciamis pun bilang kecil. Saya mau tanya, Jogja? Tapi saya mau pemuda Muhammadiyah. Berani? Berani. Terserah mau dibawa orang tua tapi jiwanya muda, gak apa-apa. Berani? Berani. Kalau ini dibiasakan sholat subuh berjamaah terus di lingkungan kita, akan lahir pasukan baru yang berkuda perang seperti dalam surah Al-Adiyat, yang percikan sepatu kakinya memercikkan kembang api. Kalau budaya sholat subuh kemudian diaktifkan di kalangan kita setiap hari, akan lahir pasukan subuh pemuda Muhammadiyah. Tiba-tiba kokam yang jumlahnya tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak ngomong aja sih memang ya. Kalau rajin sholat subuh dan takbir subuhnya diaktifkan, akan lahir pasukan subuh pemuda Muhammadiyah. Falmughirati subha, dan kudanya memaju sehingga fa'athar Nabi Nafa, berterbanganlah ke penjuru jalan itu. Dan spesialisasi pasukan subuh itu dahsyat. Fawasata Nabi Jamaah. Tugas dia, pasukan kavaleri ini adalah menerjangnya langsung ke tengah konsentrasi musuh, dipecahkan konsentrasi musuh. Siap sholat subuh dirawat? Kalau ada anak laki-laki nggak sholat subuh di masjid, berarti lelaki soleha. Karena yang boleh sholat subuh di rumah siapa? Perempuan. Maka kalau sholat subuhnya di rumah lelaki soleha. Pakai mukena. Sayang sekali kalau punya anak lelaki kata anaknya, waktu ibunya bilang alhamdulillah anak ibu sholat subuh tapi di rumah sudah jadi lelaki soleha. Apa kan? Lelaki soleha kan yang sholat subuh di rumah cuma perempuan. Ibu juga kasihan punya suami soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya yang enggak punya